wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Zahra dari kelas 11-6. Di sini saya ingin membaca cerpen dengan berjudul Bawa Aku Kemana Kau Pergi. Aku selalu mendengar bisikan itu, suara lirih, samar, seakan datang dari dalam rongga dada atau dari ujung angin yang lewat di jendela malam. Kalimatnya tidak pernah berubah. Bawa aku kemana kau pergi. Awalnya aku mengabaikannya. Kucurigai hanya gema kelelahan, sisa-sisa pikiranku yang tak pernah tenang. Tetapi semakin hari semakin jelas ia terdengar. Kadang muncul di sela-sela riuh lalu lintas, kadang di tengah rapat kantor, kadang ketika aku menatap kosong secangkir kopi yang mulai dingin. Dan semakin lama aku tahu itu bukan suara orang lain, itu suara diriku sendiri, diri yang tak pernah ada, diri yang kutinggalkan entah di mana. Ayahku memberi nama padaku Angin Lembah, lelaki 35 tahun, pekerjaan yang hidupnya terukir oleh jadwal, bangun pagi, menyusuri jalan macet, terjebak layar komputer, pulang larut dengan tubuh penat, lalu tidur untuk mengulanginya lagi. Tak ada yang aneh, hidupku seperti jutaan orang lain di kota ini. Tapi di balik semua keteraturan itu, ada kekosongan yang terus menganga. Kekosongan yang hanya bisa diisi oleh suara itu. Suara bocah yang dulu pernah bercita-cita besar. Aku teringat masa kecilku. Anak kampung dengan kaki kotor tanah, rambut selalu acak, mata yang menyala penuh rasa ingin tahu. Aku sering duduk di bawah pohon jambu di halaman rumah, menatap langit sambil menulis daftar mimpi di selembar kertas, sebaikan buku tulis. Aku ingin menjadi penulis. Aku ingin keliling Indonesia. Aku ingin membangun rumah untuk ibu. 3 mimpi sederhana yang kugenggam seolah harta paling berharga. Namun, waktu berjalan seperti arus deras. Ayah pergi terlalu cepat, ibu mengikat hidup dengan kerja keras, dan aku memaksa diriku beralih secepat mungkin. Aku merantau ke kota besar, bekerja sambil kuliah, lalu larut dalam arus rutinitas. Mimpi-mimpi itu tertinggal bersama bocah kecil yang pernah menuliskannya. Mungkin itulah yang kini memanggilku dengan bisikan, bawa aku kemana kau pergi, jangan tinggalkan aku sendirian. Malam di apartemen sering terasa panjang. Dari lantai 7, aku memandang lampu-lampu kota seperti kunang-kunang terjebak di genangan hujan. Disitulah suara paling jelas. Suatu malam, aku bahkan melihatnya di kaca jendela. Ada bayangan bocah kecil berdiri. Aku di usia 10 tahun, ia menatapku dengan mata bulat yang dulu sering dipenuhi mimpi. Aku tersentak. Siapa kau? Tanya refleks. Meski aku tahu jawabannya, bocah itu tersenyum samar, bibirnya bergerak, meski aku hanya mendengar gema di kepalaku. Aku adalah engkau yang pernah kau tinggalkan. Aku hanya ingin ikut, bawa aku kemana kau pergi. Sejak malam itu, ia selalu muncul. Kadang di cermin kamar mandi, kadang di layar laptop, kadang sekedar bayangan kecil di sudut mataku. Pada suatu malam, aku bermimpi. Aku berjalan di jalan panjang yang dinaungi pohon-pohon besar. Cahaya sore menetes di sela ranting, menciptakan bayangan seperti lorong berujung. Di ujung jalan itu, bocah kecil itu menungguku. Akhirnya kau datang, katanya. Suaranya bening ketika mengandung luka yang lama. Aku mendekat, langkahku berat. Kenapa kau selalu mengikutiku? Aku tidak ingin tertinggal. Kau pergi terlalu jauh serta cepat, dan aku hanya ingin ikut. Bawa aku kemana kau pergi. Aku terdiam. Angin di jalan itu berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang terlupakan. Keesokan harinya, aku menggali kembali sebuah kotak kayu yang kusimpan bertahun-tahun di ranjang. Kotak itu berisi serpihan masa kecil, kelereng pecah, foto hitam putih, surat dari ibu, dan secarik kertas berisi daftar mimpi.
Tanganku gemetar saat membaca tulisan tangan bocah itu. 3 mimpi, 3 janji, dan tak satu pun ketepati. Air mataku mengambang dan mulai meleleh jatuh. Bukan hanya karena rasa bersalah pada bocah itu, tetapi juga pada diriku sendiri, karena telah mengkhianati sesuatu yang paling murni. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.